Assalamualaikum, ada Kak Sobi di sini. Adik-adik sahabat juara, dalam momen-momen tertentu kalian pasti menemukan soal-soal yang agak sedikit liar. Bagi yang suka tantangan, tentunya sangat menikmati proses perjuangan bagaimana mengatasi jebakan, tikungan, bahkan semesan dari soal tersebut. Jika berhasil, senyum kepuasan pasti hadir. Nah, di channel ini Kak Sobi akan berbagi triks dan sentuhan yang pas bagaimana menaklukkan soal romantis itu dengan jurus sadis, satu soal dibabat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Sadis, satu soal dibabat habis. Pada video kali ini, Kak Sobi akan membahas soal unik yang ke-29 tentang trigonometri. Yang kita tahu, sahabat hebat semua, trigono ini adalah materi yang paling romantis di SMA ya. Serinya banyak dan digunakan di bab yang lain juga. Sehingga wajar kalau di sini soal-soalnya sangat banyak variasinya. Oke, apa yang akan kita bahas pada video kali ini dia. Kita membuktikan kosinus V per 7 min kosinus 2V per 7 ditambah dengan cos 3V per 7 itu harus sama dengan setengah. Nah, saran Kak Sobi nanti dalam perhitungan trigonometri, mau dalam perkalian, dalam penjumlahan pengurangan, dahulukan nilai yang sudutnya itu lebih besar. Nanti dalam perhitungan biasanya dia memudahkan dalam proses berhitungnya. Itu saran Kak Sobi. Baik, pada kasus ini coba Kak Sobi nanti kosinus 3V per 7 kita pasangkan atau kita operasikan dengan cos V per 7. Tidak harus ya, boleh yang manapun. Yang penting kita coba operasikan dari dari 3 suku ini kita ambil 2 suku yang ada untuk kita operasikan. Apa jadinya setelah kita gabungkan dengan yang tadi? Nah, ini dia. Kosinus 3V per 7 ditambah dengan cos V per 7. Nanti kita bisa uraikan dengan rumus cos tambah cos, yaitu 2 cos cos. Artinya ketika ada cos A tambah cos B sama dengan 2 cos A tambah B per 2 kali cos A min B per 2. Ini rumus pengulangan yang kesekian pada bab ini. Nah, nanti juga pada kosinus 2V yang ini kita bisa uraikan menggunakan sudut rangkap. Sahabat hebat pasti masih ingat. Ketika ada kosinus 2 alfa, kita bisa rubah menjadi 2 kosinus alfa pangkat 2 min 1. Nah, dengan bantuan ini kita bisa menguraikan ini. Kenapa harus menggunakan itu? Tentunya ada maksudnya. Kira-kira apa? Kita lihat hasilnya. Nah, ini setelah kita operasikan dengan rumus cos tambah cos pada yang 2 suku pertama. Nah, yang ini itu setelah kita operasikan dengan rumus sudut rangkap. Yang ini dia. Oke. Nah, setelah kita uraikan dengan rumus tadi, ada keistimewaan pada kasus ini. Ada beberapa faktor yang sama. Di sini ada angka 2 dan cos V per 7. Di sini juga ada faktor yang sama. Nah, untuk memudahkan hasil, kita coba paksa keluar dari faktor atau suku yang sama tadi. Pemaksaan dalam matematika tidak masalah ya. Jadi boleh kan buat kebaikan. Kita paksa keluar. Nah, setelah mengeluarkan 2 cos V per 7, maka nanti kali cos 2V per 7 dikurangi dengan cos V per 7. Lagi-lagi Kak Sobi coba bawa ke zaman-zaman dulu waktu masih kelas 10 ya. Ketika ada yang ini maksudnya mau dirubah ke sini. Nah, ini dia. Cos V per 7. Ini bisa kita rubah dengan cara ini. Dulu ketika ada kosinus V min alfa, kita bisa menggunakan cos alfa. Ini kuadran 2 ya. Kosinus kuadran 2 adalah min. Nah, nanti ini V per 7 kita rubah dalam bentuk V min 6V per 7.
Merubah casing nggak masalah, yang penting nilainya adalah sama dan itu buat kebaikan semua ya, dalam rangka membuktikan bahwa pernyataan itu adalah benar. Kita lihat hasilnya. Nah ini dia. Sehingga tadi dengan aturan main yang sudah ada ini berubah menjadi itu. Min apa tadi? Iya, min kosinus 6V per 7. Ada min, maka hasilnya adalah plus. Nah, ini hasilnya nih. Tadi cos 2V per 7 bla 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 bla, ya kita hanya merubah ini saja. Yang ini kita rubah menjadi ini. Oke. Dengan rumus yang sama, cos tambah cos sama dengan 2 cos cos, tentunya yang kita operasikan yang 6V duluan ya. Lagi-lagi dalam rangka memudahkan. Oke, kita lihat dengan rumus yang sama 2 cos cos ya. Ini hasilnya. Jadi yang pertama adalah setengah dari 6V tambah 2V per 7 menjadi 8 dibagi 2, 4 ya. Ini juga sama. 6 dibagi, ini kurangi 2 dibagi 2 jadi 2V per 7. Oke, setelah ini, sebentar ini Kak Sobi hapus dulu biar nggak mengganggu. Yang penting sudah paham ya tadi perubahan-perubahan apa yang dimaksud pada soal ini. Berikutnya adalah kita coba rubah tampilan 2 cos V per 7 ya dalam bentuk lain. Lagi-lagi dalam rangka memudahkan soal ini selesai. Apa perubahannya ini? Dari 2 cos V per 7 kita menambahkan ini. Dikalikan dengan sin V per 7 dibagi dengan sin V per 7. Kenapa mengambil itu? Nah, alasannya tentunya ada. Nanti waktu dulu ketika belajar di kelas 11 SMA ada rumus begini. 2 sin alfa kali kosinus alfa bisa diganti dengan apa? Coba sahabat hebat diingatkan lagi. Iya. Sinus 2 alfa ini adalah sudut terangkap yang sudah sahabat hebat kuasai. Ada 2 sin V per 7 kali cos V per 7, sehingga bisa kita gunakan itu. Hasilnya nanti adalah sinus 2V per 7. Nanti kita coba pertemukan lagi dengan yang tadi ya. Jadi ini hasil dari yang ini nih. Ini adalah hasil dari yang di atas. Yang di bawah masih ini. Nah, dengan rumus yang sama, kita coba padukan lagi. Ada angka 2, ada angka sin, ada cos 2, kosin lagi. Dengan rumus yang sama ya. Sehingga nanti semakin banyak kemudahan tuh. Dirubah menjadi sin 4V per 7. Dikali dengan, kalau yang ini kan tetap yang ada di sini. Jadi belum dirubah ya. Kita hanya merubah ini ke sini. Oke, lagi-lagi ada sin kali cos. Kita bisa gunakan rumus yang sama untuk menyederhanakan begini. Cuma di sini tidak ada angka 2-nya, sehingga ketika dibikin dalam sinus 2 kalinya, maka ada setengah di situ muncul. Yang kedua adalah ini ada sin V per 7. Kalau kita melirik ke aturan tadi, ketika ini kita rubah sin V per 7 kan bisa dibikin dalam V dikurangi atau ditambah dengan V per 7. Nah, ketika menggunakan V, maka di sini, kalau ada sin V per 7, kan bisa dirubah ke sini. Ini ada V per 7. Ketika menggunakan V radian, itu sin tidak berubah. Cuma masalahnya adalah ini kan masuk kuadran ketiga, maka ada sin. Di sini tidak ada min, maka nanti sin V per 7 bisa kita tulis menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Yang di atas tadi menggunakan sudut rangkap jadi sin 8 setengah sin 8V per 7. Yang bawah adalah min sin 8V per 7. Nah, kemudahan apa yang kita temukan? Tentunya ini ada yang sama nih, bisa kita coret. Setengah dibagi min 1, maka hasilnya adalah berapa coba? Ya min setengah. Ya min setengah tambah 1 berapa? Setengah. Nah, ini mohon maaf, jadi memang sentuhannya agak panjang ya. Nanti
sahabat hebat semua, silakan di rumah dicari cara lain yang mungkin ketemunya lebih simpel ya. Silakan saja nanti kalau ada yang menemukan lebih bagus dari ini, sampaikan di kolom komentar ya. Jadi sekali lagi ini, tapi ada rasa kepuasan setelah berjuang berdarah-darah, kita ketemu juga pada akhirnya hasilnya itu setengah. Kita sudah bisa membuktikan ya, ada rasa kepuasan tersendiri tentunya. Oke. Nanti setelah ini, biasa di video berikutnya Kak Sobi akan membahas soal ini, limit hingga yang modelnya, nah kira-kira uniknya di mana? Tentunya bisa dilihat sendiri ya, ini soalnya kayak kereta ya. Nanti penyelesaiannya seperti apa, tentunya tunggu pembahasannya di video berikutnya. Jadi pada kesempatan kali ini, Kak Sobi cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan jangan lupa berikan komen, like, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasi sehingga semua video yang Kak Sobi berikan tidak ketinggalan memperolehnya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.